Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengupas tentang perkembangan bisnis, ekonomi, dan konteks kita sekarang mungkin karena masih pandemi Covid, kita akan mencoba untuk mengorek-ngorek bagaimana kondisi keuangan, kondisi bisnis di masa pandemi Covid. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Igusti Agus Andiasa. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia untuk daerah Bali. Kita akan mencoba mencari tahu tentang bagaimanakah kondisi pasar modal di Bali dalam masa pandemi Covid ini. Kita bersama Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Baik, sehat. Ya? Gimana kabarnya Pak? Sehat lah. Baik, sehat. Walaupun pandemi Covid, kita harus tetap optimis ya Pak Agus. Tetap harus optimis. Jadi walaupun lagi musibah pasti ada peluang lah Pasti sebalik peluang, musibah. Ya. Pak Agus, kalau kita bicara pasar modal di Bali sejak sejak munculnya pandemi Covid ini seperti apa? Oke. Kita bicara pasar modal dulu ya. Dari pasar modal dari tahun ke tahun memang pertumbuhannya sangat luar biasa. Ya. Di Bali sendiri kita ada dari tahun 2010 Pak. Investornya kurang lebih 1.000 orang lah kurang lebih. Waktu tahun 2010 ya. Sekarang investor kita per Mei 25.000 lebih. 25.000. Meningkat berkali lipat itu. Berkali lipat. Jadi orang yang dulu nggak tahu, terus skeptis terhadap pasar modal, berpikiran negatif, sekarang makin terbuka. Di masa pandemi Covid ini kita tahu kita dibatasi nih pergerakannya kan. Yang paling terpukul di pandemi ini sektor realnya tentunya, yang mengakibatkan sektor-sektor yang lainnya juga berdampak. Kita sendiri dari bursa semenjak ada pandemi Covid melakukan kegiatan operasional itu dari rumah, work from home. Dan itu sangat memungkinkan untuk pasar modal melakukan work from home, itu sangat memungkinkan. Karena sekarang serba elektronik kan. Semua bisa kita kerjakan. Nah, di masa pandemi pergerakan kita dibatasi, terus bisnis ya kita tahu agak lesu ya. Jadi masyarakat itu mencari peluang nih, jadi mencoba optimis kan. Kalau kita lihat di jalan-jalan yang di pasar nggak boleh buka ini dagangan di pinggir jalan gitu kan. Nah, ada satu peluang ternyata di masa pandemi Covid ini, yaitu melalui pasar modal, karena kita bisa bertransaksi melalui handphone, melalui tablet, melalui komputer, hanya dari rumah saja kita sudah bisa. Nah, semenjak masa pandemi Covid di Maret nih Pak ya, itu saya sendiri setiap hari nih dihubungin teman, kerabat, tetangga gitu ya, ingin belajar pasar modal. Saya juga kaget kan, apakah iya orang sebegitu mencari peluangnya gitu kan. Nah terus saya lihat data Maret yang biasanya kita per bulan itu pertumbuhan investornya ya kurang lebih 300-400 investor gitu kan di Januari Februari. Tiba-tiba di Maret mengalami kelonjakan yang sangat luar biasa. Satu bulan itu ada 1.000 lebih investor baru. Saya juga kaget, wah ini memang benar ternyata orang-orang. Berarti begini, sebentar Pak Agus. Berarti kalau misalnya bisnis lain, usaha lain ketika pandemi Covid ini turun, tidak ada pertumbuhan, berarti pasar modal justru bertumbuh jumlah investornya gitu berarti ya? Jumlah investornya meningkat bahkan cuman kinerja harga saham yang tercermin dalam indeks harga saham gabungan di bulan Maret itu mencapai titik terendahnya. Harga saham itu lagi turun-turunnya, kurang lebih IHSG kita minus 30% lebih Pak. Di mana harga itu ya kalau kita ke mall, supermarket itu big sale lah. Tetapi masyarakat kita, saya akui masyarakat kita sekarang sudah pinter-pinter. Oh kapan lagi nih harga saham yang perusahaannya besar-besar itu turun murah, turun drastis. Orang pada pindah, pengusaha-pengusaha itu pada buka rekening saham, menjadi investor baru di pasar modal, memanfaatkan momentum harga yang lagi murah. Nah itu IHSG kita per Maret sempat nyentuh 3.900 Pak. Pertengahan Maret. Kemarin sempat nyentuh 5.000 lagi Pak, hanya 2 bulan Pak. 2 bulan sudah agak baik lagi. Iya, baik lagi ya. Jadi yang harga saham yang minus 50% gitu pertamanya bisa ada yang balik ke posisi semula. Ya, itu luar biasa. Jadi masyarakat antusias jadinya. Nah, kapan lagi nih momentum seperti ini? Karena kalau kita lihat
penurunan harga saham yang luar biasa turunnya itu terakhir kita lihat di tahun 2008 waktu saat krisis subprime mortgage ya, krisis global krisis keuangan global ya. Tapi berarti kondisi krisis ekonomi akibat dari atau dampak dari pandemi COVID ini tidak separah yang terjadi pada tahun 2008 berarti Pak Agus? Sampai saat ini kan belum bisa dibilang krisis ya, baru resesi ya, penurunan sementara ya, resesi. Tapi kalau kita lihat sampai bulan Mei kemarin, akhir bulan Mei kemarin berdasarkan data-data itu belum separah 2008. Mudah-mudahan tidak semakin parah. Gitu. Mudah-mudahan tidak semakin parah karena kan negara sudah belajar dari pengalaman 2008 mengatasi krisis kan. Makanya Bank Sentral di seluruh dunia dan pemerintah bekerja sama stakeholder yang lainnya itu menerbitkan stimulus ya. Untuk menahan ya kan penurunan yang lebih dalam. Ya. Kalau menurut Pak Agus, apakah mungkin stimulus ini cukup signifikan untuk menahan dan seberapa kuat, seberapa lama? Kalau misalnya ini kan pandemi COVID ini memukul ekonomi sampai akhir tahun lah misalnya, apakah stimulus ini akan kuat mempertahankan ini sampai pandemi ini berakhir? Atau ini hanya bersifat sementara misalnya stimulus itu? Kalau saya lihat sampai sekarang ya, pemerintah terus bersama OJK, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya, protokol-protokol juga kita kan, kebijakan-kebijakan yang istilahnya bagaimana caranya menahan laju penurunan ya, menahan dan kalau bisa ya menumbuhkan. Karena bulan kemarin itu sempat naik lagi, buktinya ya IHSG kita sempat ke 5.000 kan. Kita yang biasanya batas turunnya 35%, 25%, kita batasin maksimal satu hari 7%. Kita bikin aturan-aturan di situ. Jadi sampai akhir tahun bagaimana ya kita mengeluarkan kebijakan sesuai keadaan yang terjadi. Saya yakin kok pemerintah bersama OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan itu akan menjaga sektor keuangan ini ya. Akan menjaga sektor keuangan jangan sampai terpuruk dalam gitu. Betul. Ya. Ada banyak kebijakan yang belajar dari tahun 2008 gitu ya. Bagus kalau misalnya kita bicara konteks Bali minat ya. Ada sisi positifnya juga ya. Pandemi COVID ini kemudian banyak orang yang tapi kalau sebelumnya gitu kan masih sedikit gitu. Nah kalau Pak Agus apa yang menyebabkan kemudian pasar modal yang di Bali lah ini masih belum gitu? Apakah karena masyarakat belum begitu paham atau belum percaya atau seperti apa? Kalau dulu ya baru-baru kita ada di Bali ya, itu masih sedikit kan, hanya 1.000 gitu. Ternyata penyebabnya memang kurang edukasi ya, yang menyebabkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal itu belum ada, kecil. Nah kita sadari itu, makanya kita ada di daerah-daerah sudah ada 30 kantor perwakilan ya, untuk mengedukasi dan memperkenalkan masyarakat Bali investasi pasar modal itu bagaimana gitu, nggak seseram yang dibayangkan, nggak senegatif yang dikatakan orang gitu kan. Kadang-kadang orang yang belum pernah berinvestasi di pasar modal tapi ngomongnya negatif seperti itu ya. Padahal ini salah satu alternatif instrumen investasi yang sangat menguntungkan. Coba deh kita lihat institusi-institusi seperti dana pensiun yang mengelola dana pensiun kita nih ya, dana pensiun, asuransi, perbankan, manajer investasi itu mengelola dananya kemana? Salah satunya paling besar itu di pasar modal. Nah seiring waktu, apalagi pandemi COVID ini, kita dari rumah tetap setiap hari ini malah kita lebih rutin melakukan edukasi pas pandemi ini. Ternyata digitalisasi itu mempermudah kita melakukan penyampaian informasi nih kepada masyarakat. Kita setiap hari melakukan edukasi melalui contoh aplikasinya live IG, webinar gitu. Ada ya? Ada. Nah per 15 Juni besok kita malah punya program terintegrasi nih seluruh Indonesia nih, namanya WIB, Waktu Indonesia Berinvestasi. Waktu Indonesia Berinvestasi. Menggabungkan WIB, WITA, WIT. Jadi secara berkesinambungan tanpa putus nih, setiap hari. Bekerja sama dengan stakeholder di pasar modal, baik itu dari emiten, sekuritas dan yang Jadi ini bagian dari mendorong bahwa ketika pandemi COVID, masa krisis ini, orang
didorong untuk berinvestasi gitu ya Pak Agus. Betul, karena kita sadari bahwa ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal. Ya, karena kan logikanya banyak nih pertanyaan, kapan sih waktu tepat untuk berinvestasi? Sebenarnya jawabannya setiap saat. Tapi yang lebih bagus itu pas saat harganya turun seperti itu kan. Oke, baik. Tadi disebutkan tentang edukasi. Kemana saja misalnya edukasi ini dilakukan? Apakah ke kampus-kampus atau ke sektor-sektor mana yang paling potensial sebenarnya untuk menjadi investor ya? Kami sebenarnya sudah dari tahun 2010 melakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat ya. Baik dari kita pekerja tentunya ya yang sudah mempunyai penghasilan nih, karyawan swasta, negeri dan yang lainnya. Selain kita pekerja, kita juga rajin ke akademis ya, ke mahasiswa gitu ya. Malah SMA udah banyak nih sekarang. Anak-anak SMA udah banyak yang gitu ya. Yang penting udah punya KTP, udah bisa jadi investor. Modalnya berapa sih Pak kalau mau berinvestasi di pasar modal? Hanya 100.000 sudah bisa buka rekening. 100.000 sudah bisa punya apa? Rekening. Punya rekening gitu ya. Sudah bisa bertransaksi? Sudah bisa. Jadi apa yang dikatakan orang saham itu hanya untuk orang kaya gitu, itu nggak terbukti ya. Karena 100.000 aja sudah bisa, dan harga termurah saham di Bursa Efek Indonesia yang tercatat di bursa itu Rp50 Pak. Rp50 Rp50 ada. Dan harus beli satu lot gitu. Satu lot. Jadi satuan saham kan satu lot 100 lembar. 100 lembar. Jadi 50 kali 100 Rp5.000 udah bisa. Jadi makanya banyak nih anak SMA gitu, apalagi mahasiswa itu setelah karyawan swasta jumlah investor terbanyak kita adalah pelajar mahasiswa, dan kita punya galeri investasi BI namanya di kampus-kampus. Sudah ada 11 kampus di Bali yang sudah kita ajak kerjasama untuk menyalurkan informasi mengenai pasar modal. Bagus, tadi kan Pak Agus mengatakan ini menguntungkan bisnis menjadi investor ini. Tapi apakah aman? Gimana? Apakah aman? Nah, kalau ngomongin aman mungkin lebih tepatnya berisiko nggak? Berisiko tidak gitu ya? Semua investasi ada risikonya. Malah kita kalau mengedukasi itu yang kita tekankan risikonya dulu. Jadi semua investasi itu pasti ada risikonya. Ada risikonya. Kalau masalahnya aman atau enggak, uang kita maksudnya tiba-tiba hilang atau enggak, wah itu udah aturannya sudah begitu jelas ya di pasar modal, dan kita juga ada lembaga ini ya, perlindungan investor ya, namanya SIPF, Securities Investor Protection Fund. Kalau di bank kita kenal LPS kan. Ya. Kalau di pasar modal ada SIPF. Oh, jadi berisiko pasti ada risiko. Pasti ada risikonya. Tapi semua investasi ada risiko. Tingkat risikonya mungkin pasar modalnya agak sedikit relatif lebih aman ketimbang investasi yang lain. Kan produk di pasar modal ada beberapa nih, ada saham, ada obligasi, nah itu mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Tapi kalau ngomongin risiko, yang jelas adalah risiko itu berkorelasi dengan keuntungan. Semakin besar risikonya, return lah katanya. Tapi lebih tepatnya sih saya lebih suka gini nih, risiko itu besar atau kecilnya itu yang mengendalikan kita. Ya. Kalau kita mengetahui resiko tersebut dan mempelajarinya, gitu ya, maka resikonya akan mengecil. Baik. Tapi ketika kita tidak tahu terhadap investasi apa yang kita investasikan, itu resikonya akan tinggi. Investasi apapun itu, bukan hanya di pasar modal. Kan? Intinya kita harus tahu dulu investasi apa yang kita mau investasikan. Oke, bagus. Kalau ada orang mau bermain juga di pasar modal, pasar saham, bisa datang langsung ke sini atau ada di galeri-galeri itu, ada kemana biasanya? Ya, berinvestasi. Ya, berinvestasi gitu ya. Saya mau berubah mindset nih. Berinvestasi di pasar, gitu ya? Ya, berinvestasi di pasar modal nih. Karena kalau kita ngomongin bermain di pasar modal, main-main nanti. Berinvestasi di pasar modal bisa datang ke kita untuk menanya-nanyakan ya. Dan jadwal edukasi kita bisa follow juga Instagram kita. Instagram bisa. Ya, ada @x_Bali, atau kalau mau langsung jadi investor. Nah, ini banyak nih masyarakat yang salah kaprah nih. Kalau mau jadi investor datang aja ke bursa. Datangnya ke perusahaan sekuritas. Buka rekening dulu ke perusahaan sekuritas namanya. Sekuritas ya. Kalau kita di bank kan kalau mau nabung ke bank umum kan. Ya. Nah, ini ke perusahaan sekuritas. Di mana ada perusahaan-perusahaan sekuritas itu? Di Bali ada 15 perusahaan sekuritas, di kantor kita juga ada. Silakan. Sini ada ya. Ada jadi harus lihat perusahaan sekuritas itu ya. Ya, buka rekening dulu agar terdaftar kan. Kalau tidak buka rekening kan
Kemudian kalau transaksi bisa lewat HP bisa ya? Bisa lewat handphone, bisa tablet, bisa komputer, bisa di mana saja. Makanya itulah yang menjadi masyarakat jadi wah segampang ini ya kita menjadi investor di pasar modal. Baik, ada pernyataan sedikit Pak Agus sebagai penutup, harapan apa semacam imbauan mungkin masyarakat di masa pandemi ini, ayo ramai-ramai menjadi investor atau apa? Silakan Pak. Bagi masyarakat Bali sebenarnya untuk menjadi sejahtera, kita nggak ngomongin kaya ya miskin ya. Sejahtera ya. Untuk menjadi sejahtera, menurut saya nih ya, ada dua sebenarnya. Satu bekerja, yang kedua investasi. Selama kita masih bisa berinvestasi, jangan lupa untuk berinvestasi. Karena apa? Kita sudah buktikan banyak masyarakat yang nggak punya investasi di saat seperti ini. Nah ini bingung kan? Nah itu kenapa tujuannya kita berinvestasi adalah untuk masa depan kita. Kapan yang paling tepat untuk berinvestasi adalah kapan saja. Tapi saat ini apakah tepat? Sangat tepat untuk berinvestasi, khususnya di pasar modal Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga masyarakat menghadapi pandemi. Setidaknya ada optimisme ya, ada peluang gitu. Betul. Kita bagaimana di pandemi ini menjadi momentum kita untuk memanfaatkan peluang menjadi menanamkan investasi. Apakah bisa disebut investor? Bisa aja. Investor, Pak. Investor. Gagah itu menjadi investor gitu. Terima kasih Pak Agus sekali lagi dan terima kasih pemirsa Bali TV di bisnis Bali News kita. Sekali lagi saya selalu menekankan semoga pandemi ini, badai ini segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal. Karena seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, mari kita bisa hidup sejahtera gitu ya, dan peluang itu selalu ada. Sampai jumpa lagi di bisnis Bali News berikutnya.